Di satu sudut ring, kita punya arsitek kemakmuran modern. Dan di sudut lainnya, kritikusnya yang paling tajam. Ini bukan sekedar perdebatan di kelas filsafat loh. Ini adalah pertarungan ideologis yang benar-benar ngebentuk gaji kita, pemerintahan kita, bahkan masa depan kita. Oke, kita mulai. Coba deh bayangin, sebelum Adam Smith muncul, ya beginilah kenyataannya. Dunia itu dikendalikan oleh merkantilisme. Kekayaan dianggap statis, gak bisa nambah. Jadi, pemerintah yang mutusin siapa boleh dagang, siapa yang enggak. Ekonomi itu bukan soal pertumbuhan, tapi soal siapa yang bisa ngontrol potongan kue yang terbatas itu. Nah, Smith ngelihat ini semua dan mikir, pasti ada cara yang lebih baik. Nah, dari sanalah lahir dua visi yang super beda tentang dunia. Kita mulai dulu dari Adam Smith, seorang filsuf moral yang tanpa dia sadari bakal nulis ulang aturan main ekonomi global. Ini nih konsep paling terkenal dari Smith. Gini deh, dia bilang, tukang roti itu bikin roti enak bukan karena dia baik hati, tapi karena dia mau cari untung. Biar dia bisa ngalahin saingannya, dia harus bikin roti paling enak dengan harga paling murah. Hasilnya, kita semua sebagai masyarakat dapat roti enak dan terjangkau. Nah, ambisi pribadi inilah yang seolah-olah dibimbing oleh tangan tak terlihat untuk menciptakan kebaikan publik. Keren kan? Jadi resep Smith itu sebenarnya simpel. Pertama, biarin kepentingan pribadi jadi mesin penggeraknya. Kedua, pemerintah jalan banyak ikut campur. Biarin aja pasar jalan sendiri. Dan ketiga, ini yang paling penting, spesialisasi. Smith ngasih contoh pabrik peniti. Satu orang sendirian mungkin cuma bisa bikin satu peniti sehari. Tapi kalau ada 10 orang yang masing-masing punya tugas spesifik, satu motong kawat, satu ngeruncingin, dan seterusnya, mereka bisa menghasilkan puluhan ribu peniti. Ini ledakan produktivitas. Visi optimis Smith tadi jadi kenyataan. Tapi ada tapinya. Konsekuensinya ngeri banget. Revolusi industri menciptakan pemandangan baru. Pabrik-pabrik berasap yang bikin sesak nafas, orang kerja sampai 16 jam sehari, buruh anak-anak di mana-mana, dan kemiskinan yang parah di kota-kota kumuh. Janji kemakmuran itu rasanya cuma omong kosong buat jutaan orang. Nah, di tengah-tengah neraka industri inilah Karl Marx muncul. Dia melihat sebuah pola. Buat dia, sejarah itu bukan cerita tentang kemajuan yang indah, tapi tentang perjuangan tanpa henti. Dia ngelihat masyarakat itu terbelah jadi dua. Kaum borjuis, yaitu mereka yang punya pabrik, mesin, dan modal, versus kaum proletar, yaitu para pekerja yang nggak punya apa-apa selain tenaga mereka untuk dijual. Terus, Marx nanya satu pertanyaan penting. Kalau para pekerja lah yang menciptakan semua nilai, kenapa mereka tetap miskin? Jawabannya, kata Marx, adalah nilai lebih. Gini, bayangin seorang pekerja, kerja 10 jam. Menurut Marx, mungkin dalam 4 jam pertama, dia udah menghasilkan nilai yang setara dengan gajinya hari itu. Terus, sisa 6 jamnya gimana? Nah, itu adalah kerja yang nggak dibayar. Nilai lebih yang diambil semua sama si pemilik modal sebagai keuntungan. Inilah, menurut Marx, inti dari eksploitasi. Oke, sekarang kita punya dua petarung di atas ring. Di satu sisi, Smith dengan visi pasar yang harmonis. Di sisi lain, Marx dengan diagnosisnya soal konflik kelas. Yuk, kita adu gagasan mereka secara langsung. Oke, tabel ini merangkum semuanya. Pertama, siapa sih manusia itu? Menurut Smith, manusia itu egois. Dan itu nggak apa-apa, malah bagus. Tapi menurut Marx, manusia itu aslinya makhluk komunal yang kreatif, tapi dirusak sama kapitalisme. Terus, apa itu nilai? Smith bilang, ya lihat aja pasar, penawaran dan permintaan. Marx bilang, nilai itu dari keringat buruh. Peran negara? Smith maunya negara jadi penjaga malam aja, jangan ikut campur. Marx, dia bilang negara itu cuma alatnya kelas penguasa. Dan masa depan? Smith super optimis, kemakmuran tanpa akhir. Sementara Marx ngeramal sistem ini bakal hancur dengan sendirinya. Beda banget kan? Teori sih boleh aja keren, tapi gimana kalau gagasan-gagasan ini diuji langsung di dunia nyata, dengan darah, keringat, dan air mata miliaran manusia? Nah, abad ke-20 jadi semacam laboratorium raksasa buat eksperimen ini. Di satu sisi, harus diakui, mesin kapitalismenya Smith ini emang spektakuler. Dia menciptakan inovasi gila-gilaan kayak Silicon Valley dan berhasil ngangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Tapi, mesin ini juga sering ngadat. Depresi besar tahun 1929 dan krisis finansial 2008 nunjukin kalau tangan tak terlihat itu bisa gemeteran parah, menyebabkan penderitaan massal dan ketimpangan yang makin menjadi-jadi. Coba dilihat lini masa ini. Pertarungan mereka benar-benar membentuk abad ke-20. Revolusi Rusia mencoba mewujudkan mimpinya Marx.
Terus, depresi besar seolah-olah jadi bukti ramalan Marx kalau kapitalisme itu rapuh. Setelah itu, Tiongkok ngikutin jejak Marx. Tapi ironisnya, mereka malah harus nyontek resepnya Smet biar bisa bertahan. Setiap peristiwa ini tuh kayak babak baru dalam pertarungan abadi mereka. Terus, gimana rapornya eksperimen Marx? Janjinya sih surga buat kaum pekerja, dunia yang setara. Tapi kenyataannya? Mimpi buruk. Ekonomi yang direncanain dari pusat terbukti nggak efisien, malah bikin barang langka dan ekonomi macet. Dan yang lebih parah, usaha buat mencapai utopia ini malah melahirkan beberapa bencana kemanusiaan paling parah dalam sejarah. Kelaparan paksa di Ukraina, kam kerja paksa di Siberia, sampai ladang pembantaian di Kamboja. Jadi, setelah kita lihat rapor yang berdarah-darah dari kedua sisi, siapa dong pemenangnya? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini bukan kemenangan mutlak buat salah satu pihak. Jadi, ini poin paling pentingnya. Sistem yang murni, entah itu kapitalisme murni atau komunisme murni, dua-duanya gagal total. Pemenang yang sesungguhnya muncul dari puing-puing kegagalan itu adalah sebuah sistem hibrida, sebuah campuran yang belajar dari kedua pemikir hebat ini. Kalau kita lihat, negara-negara paling sukses di dunia saat ini, mereka sebenarnya menjalankan mesin kapitalisnya Smith. Tapi, mereka juga menyuntikkan banyak ide yang akarnya dari kritiknya Marx. Coba pikirin deh, upah minimum, jaminan sosial, layanan kesehatan publik, hak para pekerja untuk berserikat, semua itu kan semacam rem pengaman yang dipasang di mesin kapitalisme yang liar biar lebih manusiawi. Jadi, kita bisa lihat warisan mereka berdua kayak gini. Adam Smith ngasih kita mesin paling kuat dan efisien buat menciptakan kemakmuran. Nggak ada yang bisa nandingin itu. Tapi, Karl Marx ngasih kita hati nurani, pengingat abadi tentang kelemahan mesin itu. Kecenderungannya buat menciptakan ketidaksetaraan, krisis, dan bikin manusia terasing. Kutipan ini benar-benar merangkum warisan abadi dari Marx. Dia ngingetin kita semua kalau pertumbuhan ekonomi aja tuh nggak cukup. Sebuah masyarakat yang cuma ngejar untung melulu tanpa peduli soal keadilan dan martabat manusia, pada akhirnya fondasinya rapuh dan bakal runtuh. Pertarungan ini tuh belum selesai loh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi pilih Smith atau Marx, tapi lebih ke di mana kita harus narik garis di antara keduanya. Dengan tantangan baru kayak perubahan iklim dan kecerdasan buatan, keseimbangan seperti apa yang kita butuhkan sekarang? Nah, menurut Anda, di era sekarang ini, siapa yang seharusnya lebih didengar?